Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara perkara yang semestinya seorang muslim memperhatikan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan di dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 36. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian bersekutukan dengannya sesuatu apapun. Ayat yang mulia ini memberikan pelajaran kepada kita tentang pentingnya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa ibadah adalah sesuatu yang Allah cintai, sesuatu yang Allah ridhoi bagi hamba-hambanya, dan ibadah itulah yang menjadi tujuan hidup seorang hamba di dalam menjalani kehidupan di alam dunia. Dan dengan ibadah kepada Allah, seorang akan mendapatkan kebahagiaan karena dia tunduk kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar kita beribadah kepadanya, kita menjalankan ketaatan-ketaatan dengan segala macam bentuknya. Dan para ulama kita menjelaskan bahwa ibadah ini memiliki cakupan yang sangat luas. Ada ibadah yang berupa ucapan lisan, ada ibadah di dalam hati, dan ada ibadah dalam bentuk perbuatan anggota badan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara dalilnya adalah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu terdiri dari 70 lebih cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah imatatul adza anit thariq, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu merupakan salah satu cabang keimanan. Dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah SAW menjelaskan cabang-cabang keimanan, dan yang paling utama, yang paling tinggi adalah ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah, yang di dalamnya terkandung pengagungan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar, sedangkan sesembahan selain Allah adalah batil. Kemudian di antara cabang keimanan adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, di antara bentuk perbuatan anggota badan, yaitu dengan menyingkirkan gangguan dari jalan. Maka Islam memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menciptakan ketenangan, untuk menciptakan ketertiban, dan tidak mengganggu ketertiban umum, tidak mengacaukan keamanan, apalagi berbuat kerusakan ataupun teror. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan di antara bagian iman itu adalah rasa malu. Rasa malu yang ada di dalam hati ini akan tercermin dalam ucapan dan tingkah laku seorang hamba, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kamu tidak punya rasa malu, maka lakukanlah apapun semaumu. Artinya Islam mengajarkan kepada kita untuk memiliki rasa malu, dan rasa malu yang paling tinggi adalah malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malu jika kita melakukan apa yang Allah larang. Kita malu jika kita tinggalkan apa yang Allah perintahkan.
dan kita malu ketika kita tidak tunduk taat kepada Allah, kita tidak menghamba kepadanya tetapi justru menghamba kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, menggambarkan tentang keadaan banyak di antara manusia. Harabu min rikki alladhi khuliqu lahu fabulu birrikki nafsi wasyaitani. Banyak manusia itu berlari meninggalkan penghambaan yang menjadi tujuan mereka diciptakan, yaitu menghamba kepada Allah, menghamba kepada Allah yang menciptakan dan memberikan rezeki kepada mereka. Mereka berlari meninggalkan ketaatan dan iman. Fabulu birrikki nafsi wasyaitani, sehingga mereka pun terjerumus di dalam perbudakan kepada hawa nafsu dan syaitan. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah kepada Allah merupakan sumber kebahagiaan hidup seorang hamba. Dengan ibadah itulah dia akan mendapatkan ketentraman. Dengan ibadah dia akan mendapatkan petunjuk dan keterangan-keterangan di tengah perjalanan hidupnya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka itulah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perintah beribadah kepada Allah ini adalah sesuatu yang sangat mulia dan sangat urgen bagi kehidupan seorang hamba. Tanpa ibadah kepada Allah, tanpa ketaatan, tanpa tauhid dan keimanan, maka kehidupan seorang manusia tidak ubahnya seperti binatang, tidak ubahnya seperti hewan yang hanya hidup untuk memuaskan hawa nafsunya, memenuhi apa yang disukai oleh syahwat perut ataupun kemaluannya. Maka marilah kita berusaha mempelajari ilmu agama Islam ini sedikit demi sedikit, sehingga kita akan bisa mengenal apa yang Allah perintahkan dan kita mengenali apa-apa yang Allah larang. Dan di antara perkara yang paling besar yang merusak ibadah kita kepada Allah adalah kesyirikan kepada Allah, yang syirik merupakan dosa yang paling besar, dan sebab manusia itu terhalang dari mendapatkan nikmat yang agung, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh Allah haramkan atasnya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat tinggalnya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang zalim itu sedikit pun penolong. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana diterangkan oleh para ulama harus ditujukan murni untuk Allah saja. Tidak boleh kita tujukan sebagian ibadah itu kepada selainnya. Makanya Allah mengatakan wala tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian persekutukan Allah dalam hal ibadah itu dengan sesuatu apapun, apakah dia itu malaikat ataukah nabi ataukah orang yang soleh, apalagi jin dan lain sebagainya. Ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita tujukan ibadah kita kepada selainnya. Makanya Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya memurnikan ibadah mereka kepada Allah, supaya mereka beribadah kepada Allah dengan murni, dengan memurnikan agama itu ketaatan untuk Allah semata. Karena amalan yang tercampur dengan kesyirikan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu berbuat syirik, pasti akan terhapus amal-amalmu dan benar-benar kamu akan termasuk orang-orang yang merugi. Demikian sedikit
faedah yang bisa kami sampaikan dari Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.